Dewa, tolong lindungilah Salim. Beri dia keberanian untuk membuktikan dirinya dalam ujian ini. Dan tolong bantulah Kadir agar sembuh secepatnya. Joda, beri aku nampan persembahan suci itu. Aku akan membagikannya pada semua orang. Dan tolong, makanlah sesuatu, Joda. Kau belum makan apapun. Apa yang bisa kulakukan, Moti? Bagaimana bisa aku makan sesuatu jika tidak ada anakku bersamaku? Mansing, apa Pangeran Salim baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Rahim membuat persiapan yang diperlukan. Para penjaga sudah menyamar dan melindungi Pangeran Salim yang mulia. Datang menemuiku. Aku tahu ibu tidak akan meninggalkan sendirian. Ibu Rukaya, ibu di sini. Lalu ibuku di mana? Salim, ibu mencoba mengajaknya ikut bersama ibu. Tapi dia belum siap datang kemari. Apalagi yang bisa kulakukan? Bagaimanapun Ratu Joda adalah Maryam Uzamani, dia harus mengikuti hukum Mughal karena Yang Mulia Raja belum mengizinkan dia untuk menemuimu. Tapi kau tidak perlu khawatir, Salim. Memangnya kenapa jika ibumu tidak bisa datang kemari? Aku datang ke sini untukmu, Salim. Ada apa, Salim? Apa kau tidak bisa tidur di sini? Tidak, Ratu Rukaya. Ranjangnya terlalu keras. Dan makanan yang diberikan padaku di sini benar-benar tidak ada rasanya. Dan kedua tanganku penuh dengan goresan. Kau jangan khawatir, Salim. Semuanya akan baik-baik saja. Aku telah bawakan makanan malam untukmu. Semua aku bawakan untukmu. Aku juga bawa manisan. Apa kau suka? Salim, dengarkan aku baik-baik. Kau tidak seperti anakku. Kau adalah budak bagiku. Siapa kau? Aku budakmu. Itu benar. Dan kau hanya melakukan apa yang ku minta. Aku akan lakukan apa yang kau minta. Aku akan patuh padamu. Kau anak yang baik, Salim. Ibumu tidak peduli padamu. Ingatlah, Salim, apa yang telah kukatakan padamu saat ini. Kau harus ingat, ibumu Ratu Joda tidak menyayangimu. Dia juga tidak peduli padamu. Dia membiarkanmu bersamanya karena kau membuatnya menjadi Maryam Uzamani. Kalau tidak, dia tidak akan menganggapmu sebagai anaknya. Raja tidak menyayangimu. Untuknya kau lebih hanyalah seorang pewaris untuknya, Salim. Dengar, anakku Salim, yang kukatakan padamu itu semuanya adalah benar. Kau akan hidup dengan semua kenyataan. Tapi kau jangan sampai lupa bagaimana orang tuamu telah menghukummu sekarang.
segera datang. Hanya akan ada satu orang yang kau akan pedulikan, yaitu aku. Aku mungkin tidak melahirkanmu, Salim. Tapi kau akan anggap aku ibumu. Dan kau akan menjadi budakku sepanjang hidupku. Tidurlah sayang. Tidurlah dengan tenang. Kau akan menjadi budakku. Resang. Yang Mulia, bagaimana keadaan Pangeran Salim? Keadaannya menyedihkan. Dia bahkan tidak bisa tidur. Tapi aku pastikan kalau dia tidur dengan nyenyak. Ada sesuatu yang harus kau ingat. Tidak ada yang boleh tahu kalau aku datang ke sini untuk menemui Pangeran Salim. Apa kamu ngerti? Yang Mulia, kau tidak melakukan sesuatu yang salah. Kau datang menemui anakmu sendiri, kan? Aku sudah membuat langkah yang luar biasa. Aku sudah mendapatkan tujuan dalam satu aksi Ratu Rukaya. Aku kasihan sekali pada Ratu Jodah. Dia menyayangi anaknya dengan pengorbanan besar, tapi dia membuat kesalahan besar dan mempercayaiku meskipun mengenalku dengan baik. Dia tahu bahwa ibu tiri tidak pernah bisa baik pada anak tirinya. Kasihan sekali Ratu Jodah. Aku akan menemui Salim. Apapun taruhannya akan kulakukan. Bahkan jika Yang Mulia marah saat tahu, biarlah. Aku siap dihukum untuk bertemu dengan Salim. Apapun yang terjadi, aku pasti akan pergi menemuinya. Ini bukan tentang kemarahan Yang Mulia Raja. Ini tentang apa yang benar untuk Salim. Akan menjadi sulit bagi Salim jika kau terus menemuinya. Bukankah itu penting untuk pewaris kerajaan Mughal? Agar dia menjadi pemberani, dan itu sebabnya Yang Mulia Raja menghukum Salim. Karena menurutku itulah yang benar untuk Salim. Ratu Jodah, pikirkan itu. Apa kau mau? Kalau raja kerajaan ini tumbuh menjadi orang yang lemah. Selain itu, ini hanya masalah beberapa hari. Setelah Kadir mendapat kesadarannya kembali, Salim akan kembali. Tapi jika kau menemui Salim, itu akan mengecewakan Yang Mulia Raja. Dan itu tidak akan menjadi kepentingan Pangeran Salim. Tolong pikirkan itu. Aku rasa kau benar. Aku harus menjadi kuat untuk membuat Salim kuat. Aku ingin meracuni pikiran Salim terhadapmu, Ratu Jodah. Maryam Uzamani, kau harus tetap berada di istana. Dan aku akan pergi menemui Salim. Bagaimanapun aku seperti ibunya. Aku memang ibu tirinya Salim. Tapi apa kau tidak katakan bahwa aku adalah yang terbaik di antara semua ibu tiri? Nenek aku lapar. Bisa aku makan? Kita tidak punya satupun kayu bakar. Bagaimana bisa aku memasak? Tolong kau tunggu di sini ya, aku akan keluar. Aku akan mengumpulkan kayu bakar. Tidak, Nek, tunggu. Kau bisa memberitahuku di mana aku bisa mencari kayu bakar. Nanti aku bawa ke sini. Kau? Tidak, Pangeran Salim. Kau masih terlalu kecil. Nenek, tunggu. Aku akan cari kayu bakar. Nenek tahu kan? Aku punya nenek di istana. Dulu aku diberi tanggung jawab oleh nenekku. Nenek sama seperti nenekku. Ini tanggung jawabku untuk mengurus nenek. Selain itu, Yang Mulia Raja mengatakan bahwa aku melakukan segala yang Kadir lakukan. Tolong tunjukkan padaku arah hutan itu, Nek. Aku akan mengumpulkan kayu bakar dan membawanya ke sini. Hutan tidak terlalu jauh dari sini.
Kau bisa pergi ke sana dari halaman belakang. Kau hanya perlu berjalan sedikit. Aku akan kembali. Terima kasih. Ikan segar, ikan segar. Ikan segar. Siapa yang mau beli? Aku tidak mengerti bagaimana cara memotong cabang-cabang ini. Aku tidak bisa melakukannya. Sakinah, bukankah itu seperti Pangeran Salim? Sepertinya iya. Aku merasa kasihan melihatnya dalam keadaan dia seperti itu karena dia kan memiliki begitu banyak pelayan. Semua ini karena kesalahanmu. Karena kau buka mulut, dia jadi dihukum. Kenapa semua orang menyalahkan aku? Aku hanya mengatakan kebenaran. Katakan padaku, Sakinah, kau ini teman Pangeran Salim atau kau adalah temanku? Ayo, pergi dari sini. Apa kau benar-benar berpikir kau melakukan hal yang benar? Pangeran Salim tidak bersalah atas apa yang terjadi. Dia tidak melukai Qadir secara sengaja, itu hanya kecelakaan. Jika kau menginjak-injak semut secara tidak sengaja, haruskah kau yang harus bertanggung jawab atas kematian semut-semut itu? Selain itu, bahkan Qadir bersalah. Dia masuk tanpa izin ke dalam kebun kerajaan. Dia mencoba memetik mangga tanpa izin. Apa yang Qadir lakukan sama dengan mencuri? Bagaimana jika anak panah yang melukai Qadir itu ditembakkan oleh seorang prajurit yang bukan Pangeran Salim? Apa yang akan terjadi kira-kira? Ibu ingin kau selalu ingat bahwa kau tidak boleh menghukum seseorang jika mereka tidak berniat untuk melukai orang lain. Kedua, jika kau tahu orang itu memerlukan bantuan, jangan pernah ragu untuk membantu orang itu. Ayo pergi, kenapa kau diam saja? Tidak, tunggu sebentar di sini ya. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Pergi dari sini. Dengar ya, aku tidak butuh bantuanmu. Berhentilah sombong. Sekarang ini kau bukan pangeran. Kau orang biasa sepertiku. Aku kesini hanya ingin membantumu, itu saja. Itu karena kau, kenapa aku dihukum? Setiap kali aku bertemu denganmu, pasti aku selalu saja dalam masalah. Aku membantumu ini karena ibuku memintaku untuk melakukannya. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku bisa melakukannya sendiri. Apa yang kau tertawakan? Aku tertawa karena jumlah kayu bakar ini. Ini tidak akan cukup untuk menyalakan api. Lagi pula, kayu yang sudah kau kumpulkan basah. Jadi, tidak mungkin menyalakan api dengan kayu yang basah. Itu sia-sia. Kalau kau minta Nenek Fatimah menyalakan dengan kayu ini, dia akan batuk. Kau pilih yang seperti ini, yang kering dan mudah patah. Kau mengerti kan? Sudah cukup, kau tidak perlu mengajariku apapun. Aku tahu seperti apa kayu bakar, pergilah kau. Iya, aku pergi. Aku juga tidak mau membuang waktu bicara denganmu. Orang yang tidak mau pernah berubah. Dia sudah mengumpulkan kayu bakar, tapi dia tidak tahu kalau orang itu butuh kayu yang kering. Aku juga tahu kayu bakar itu seperti
kau marah padaku? Tidak. Aku tidak pernah bisa marah padamu. Namun aku sedikit marah ketika hal ini terjadi. Salim kita. Apa kau sangat merindukan anak itu? Aku tahu kau sudah menghukum Salim dengan menyuruhnya pergi. Apa kau juga melarangku dari merindukannya? Tidak akan, dan aku juga tidak akan melarang dari memakan makananmu. Lihat aku. Apa yang kau pikirkan? Apa kau berpikir aku lakukan sesuatu seperti itu bukan untuk kepentingan anak kita? Aku ayahnya, Joda. Bahkan aku merasa menderita melihat dia harus melalui hukuman ini. Kau tahu bahwa setelah begitu banyak doa, Tuhan akhirnya memberkati kita dengan seorang anak. Kita sudah pernah kehilangan anak kita sekali. Aku benar-benar hancur. Aku hampir membunuh 30.000 orang dalam proses mengatasi kesedihanku. Tapi kemudian, ketika aku membantu orang-orang sadar bahwa kebahagiaan sejati terletak pada membantu orang-orang dan bukan dalam menyakiti mereka, kita bahagia di saat kita bisa membantu sesama. Ratu Joda, kita harus berterima kasih pada Tuhan. Dia akan sadar apa yang sebenarnya penting di dalam hidup ini. Aku butuh waktu bertahun-tahun untuk memahami apa yang penting. Pangeran Salim memiliki kesempatan untuk tinggal di antara orang-orang biasa, membantu orang miskin. Bukankah kita menganggap ini sebagai anugerah dari Tuhan? Ratu Joda, dengar. Sebelum aku bertemu denganmu, aku prajurit yang jahat. Sekarang aku manusia yang baik. Pangeran Salim memiliki kesempatan untuk menjadi manusia lebih dulu. Dia akan belajar untuk menjadi prajurit suatu hari nanti. Apakah kau tahu bagaimana lapang dadanya dia menerima hukuman ini? Apakah kau tidak sadari bahwa dia telah membantu ibu tua itu? Benarkah? Kau tahu begitu banyak tentang Salim meskipun kau tidak di sana. Meskipun aku ibunya, aku bahkan tidak tahu di mana dia. Yang mulia, bisakah aku menemuinya sekali saja? Aku menghargai perasaanmu, Joda. Aku tidak bisa memberimu izin untuk menemui pangeran. Jika kita melakukannya, itu akan melemahkan Pangeran Salim. Jadi jangan biarkan itu terjadi. Baiklah kalau begitu. Aku harus pergi ke kuil untuk Salim. Dan aku akan mendoakan kesembuhan cucu dari Fatima itu. Aku juga akan berderma untuk orang miskin. Silakan. Bagaimana mungkin Anda ada di sini, Yang Mulia? Aku terus mengawasi Pangeran Salim. Meskipun kau di sini untuk melindungi pewaris tahta, tapi tetap saja sebagai ayah, aku juga punya tanggung jawab untuk melindungi anakku sendiri. Bagaimanapun Pangeran Salim adalah anakku, meskipun aku terlalu keras padanya. Tapi tetap saja aku ingin mengawasinya sendiri dan baru puas setelah mengetahui bahwa dia benar-benar aman.
Aku tahu Anda tidak bisa menerima ini, Yang Mulia. Itu mungkin menyebabkan Anda menarik kembali kata-kata Anda. Sekarang pergilah, Yang Mulia. Aku akan berada di sini. Kau benar sekali. Aku tidak bisa menemuinya dalam keadaan seperti ini. Tolong urus anakku baik-baik. Batang kayu ini belum cukup. Tapi apalagi yang bisa kulakukan? Berapa lama lagi aku harus menunggu? Aku juga kan harus kembali. Kau dengar tidak? Mereka akan membagikan pakaian dan makanan di pinggir kuil hari ini. Iya, aku dengar begitu. Siapapun yang muncul akan bisa memiliki banyak makanan. Kita juga harus pergi. Iya. Karena aku tidak mampu mengambil kayu bakar lagi, Nenek tidak akan bisa memasak makanan. Bagaimana jika aku membawanya beberapa makanan dari kuil? Dengan cara itu dia tidak akan kelaparan. Juga dia tidak perlu memasak apapun di rumah. Terima kasih, Yang Mulia. Salah satu anakku sedang tidak sehat, dan satunya sedang mengalami cobaan berat. Aku mohon pada kalian untuk mendoakan mereka. Kau harus memberitahu mereka apa yang kau butuhkan. Ya ampun, anak ini sepertinya terluka. Zakira, tolong ambilkan obat. Tolong kalian minggir sedikit. Kau memang harus menghukum Pangeran Salim jika dia memang melakukan kejahatan. Tidak peduli apa yang ibumu bilang, aku selalu ingin menjadi yang terbaik untukmu, Salim. Salam, Yang Mulia. Tolong berikan aku sedikit makanan karena aku lapar.
nenek pasti lapar. Aku harus cepat pulang. Apa yang sedang kau lihat, Bibi? Mansing, Pangeran Salim. Aku harus melihat Pangeran Salim. Tunggu sebentar, itu tidak bijaksana. Kenapa tidak bijaksana? Yang Mulia telah memintaku untuk tidak menemuinya. Tapi dia tidak bilang apapun untuk tidak melihatnya. Aku hanya ingin memastikan bahwa dia baik-baik saja. Aku harus tahu kenapa dia tidak memakan makanan itu sendiri. Aku ingin tahu alasannya. Aku akan segera kembali. Aku tidak akan lama. Dari mana saja kau Yang Mulia? Aku khawatir padamu. Maafkan aku, Nenek. Karena aku tidak bisa mengumpulkan cukup banyak kayu. Tidak apa-apa. Aku yakin kau sudah merasa lapar setelah bekerja sepanjang hari. Aku akan minta tetangga kita untuk membagikan sedikit makanan. Aku akan kembali. Itu tidak perlu, Nenek. Aku sudah bawakan sedikit makanan. Dari mana kau mendapatkannya? Sebenarnya ibuku. Tadi ibuku sedang membagikan makanan dan pakaian untuk orang-orang miskin. Jadi aku ke sana saja. Lalu aku bawakan untuk kita. Ayo Nek makan, ada manisannya. Kau memanggilku nenek. Kau tahu, aku selalu memberikan sepotong makanan pertamaku untuk cucuku. Tolong jangan masuk, Bibi. Aku bisa mengerti perasaanmu. Tapi kalau kau masuk ke dalam, berarti kau menentang perintah raja. Aku rasa sebaiknya kau pergi dari sini. Yang Mulia Raja akan marah jika mendengar hal ini. Silakan, Bibi. Ratu Joda? Yang Mulia. Ada apa, Ratu Joda? Tolong beritahu aku apa yang terjadi. Kenapa kau harus menangis? Maafkan aku, Yang Mulia. Aku tidak bisa menahan diriku. Aku tidak bisa diam saja tanpa memberitahu. Aku tadi melihat Pangeran Salim. Aku tidak menemuinya. Tapi aku melihatnya dari jauh. Jadi, kamu minta maaf karena melanggar perintah raja. Jika itu yang terjadi, maka aku sebagai ayah juga melanggar perintah raja. Aku juga pergi ke sana untuk melihat Pangeran Salim. Aku tidak mengerti bagaimana cara menjelaskan perasaanku sekarang. Di satu sisi hatiku terasa sakit melihat dia menderita. Tapi di sisi lain, aku bangga kepadanya, Yang Mulia.
karena bertahan dalam hukumannya. Kau benar untuk mengambil keputusan itu, Yang Mulia. Bukan hanya sebagai seorang raja, tapi juga sebagai seorang ayah yang baik bagi Salim anakmu. Pertama-tama aku berpikir kau terlalu keras kepadanya, tapi hari ini aku bisa melihat bagaimana anak kita berada di jalan yang benar. Pangeran Salim sudah mulai mengerti tugas-tugasnya. Dia sudah mulai mengerti apa arti sebuah kewajiban baginya. Aku tidak bisa mengatakan padamu betapa bangganya aku saat ini. Aku lebih dari yakin bahwa anak kita akan menjadi penguasa yang sangat bijak. Dan kau harus berterima kasih untuk itu, Yang Mulia. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kau berdiri pada apa yang benar dan melakukan tugasmu. Jadi tolong maafkanlah aku. Karena sebenarnya aku mencintai Pangeran Salim lebih dari aku mencintaimu, Yang Mulia. Dan aku tergoyahkan oleh perasaanku. Aku juga percaya Pangeran Salim menyayangimu lebih dari dia menyayangi aku. Aku hanya berdoa kepada Tuhan bahwa Kadir segera sembuh sehingga anak kita bisa kembali pada kita setelah semua ini. Tapi kau tidak boleh memeluknya saat dia pulang nanti. Karena aku ingin menjadi orang pertama yang melakukan hal itu. Aku ingin menebus waktu yang hilang. Aku ingin tahu apakah Pangeran Salim malam ini bisa tidur. Karena biasanya dia hanya bisa tidur setelah aku menceritakan sebuah dongeng. Ibu! Kalau ibu di sini, dia akan menceritakan aku sebuah kisah. Itu pasti akan menyenangkan. Dewa, biarkan aku bercerita padamu malam ini, sehingga kau bisa menyampaikan cerita ini kepada anakku Salim.
Beristirahatlah Yang Mulia. Biar aku saja yang di sini. Tidak, Kanekana. Aku tidak akan pergi kemanapun. Penting bagiku untuk selalu berada di sini dalam melindungi pewaris tahta dan juga anakku. Aku akan datang kemari setiap hari. Jadi aku ingin kau tetap diam. Waktu berlalu. Meskipun Salim sedang dihukum, tapi Joda dan Akbar bertahan berjuang bersama. Tapi Qadir tidak semakin membaik.